صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخره. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إلى آخره. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. Kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, khusus orang tua kita, Ketua Majelis Ulama Kalimantan Timur, Bapak Ki Haji Abdul Rashid, yang beliau sesungguhnya asli Kutai Timur, dari Kaliorang. Alhamdulillah beliau saat ini berada di tengah kita, memberikan arahan-arahan terkait dengan pertemuan di tengah-tengah atau di sela-sela kegiatan musabaqah tilawatil Quran. Kemudian yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Kutai Timur Bapak Kiai Adam, beserta seluruh Majelis Ketua Majelis Ulama yang ada di tingkat kecamatan yang hadir dalam kesempatan ini. Saudara-saudara, para camat se-Kutai Timur yang hadir, kemudian yang perwakilan, ada Ketua PD Muhammadiyah Kutai Timur, ada PC Nahdlatul Ulama Kutai Timur, kemudian ini samping kanan sekali saya sudah menyebutnya, apakah anggota dewan atau ulama? Pak Kiai Haji Syawirin Babus, ya, beliau saat ini masih sebagai anggota DPRD Kutai Timur. 2 bulan lagi berganti dengan istrinya sekarang terpilih di provinsi, beliau jaga anak di rumah. Pertama-tama saya mohon maaf karena seyogianya dalam catatan saya jadwalnya tidak tabrakan. Hari ini jam 8 saya menjadi saksi nikah, kemudian besok 8.30 agenda majelis ulama. Ternyata yang keliru saya Pak Yai, salah mencatat di sini. Saya tercatat agenda hari ini tanggal 29, ternyata tanggal 28 hari ini. Ya, jadi mohon maaf. Tapi saya harus datang karena kalau saksi nggak hadir, akad nikahnya dibatalkan itu. Enggak itu yang saya. Tapi betul saya jadi saksi nikahannya Pak Abdullah. Baik Bapak Ibu sekalian, para ulama yang saya hormati, yang saya takzimi, pertama-tama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah silaturahim pada pagi hari ini memberikan nuansa tersendiri di sela-sela kita menghadiri acara ini. Saya tidak tahu persis apa yang harus saya sampaikan karena tidak ada topik yang diberikan. Pak Bupati mohon jadi narasumber, itu saja narasumbernya apa. Nah, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran. Yang pertama, saya ingin menyampaikan sekilas terkait dengan kebijakan pemerintah Kutai Timur sejak Kutai Timur ini berdiri. Yang pertama, pada saat awal Kutai Timur ini berdiri tahun 2009,
tahun 99, kemudian tahun 2002 kita membuat program apa yang disebut dengan DAI pembangunan yang bersamaan waktunya dengan kita juga membuat saya lupa namanya dulu, sarjana SP2B, sarjana penggerak pembangunan. Satu sisi ada DAI pembangunan, satu sisi ada sarjana penggerak pembangunan. Dan alhamdulillah ini berjalan beriringan. SP2B pada tahun 2008 kalau tidak salah tugasnya selesai. Kenapa? Karena para sarjana yang kita dulu kirim ke lapangan 80% mereka sudah menjadi pegawai pemerintah, ikut tes. Untuk 4 orang tidak adil dulu, sehingga sekolah untuk laju pesat madrasah berkembang atas kekuatan masyarakatnya, bukan dari mereka. Tapi setelah ada undang-undang tentang pondok pesantren, sama saya lagi sama itu. Bagaimana kita bersinergi tentang keadilan tentang pendidikan. Pemberdayaan ekonomi, kalau ingin sejahtera, leading sektor kita di Kalimantan Timur tentang 11 komisi itu adalah yang paling kami kembangkan adalah pemberdayaan ekonomi umat untuk di Kaltim. Kenapa MB Kaltim mengambil itu? Karena ada IKN. Kalau masyarakat kita tidak disiapkan sedemikian rupa tentang pemberdayaan ekonominya di Kaltim, orang-orang yang datang dari luar itu datang dengan skill dan modal serta tekad, punya pengalaman. Nanti orang Kaltim seperti orang Betawi di Jakarta. Kita prioritas. Karena itu komisi yang paling aktif di Kaltim itu adalah komisi pemberdayaan ekonomi umat. Insya Allah tahun 2025 kita akan rapat koordinasi tentang komisi itu di BPU. Tahun 2025 Kaltim akan menjadi tuan rumah BIMPAS, Rakornas BIMPAS, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah. Jadi kita tidak lagi sekedar berpikir bagaimana berdakwah, bagaimana mengembangkan pondok, tetapi bagaimana pondok itu bisa berproduktif dari sisi ekonomi. Santri-santri harus kita bekali lagi dengan kemampuan bisnis. Saya pernah bertemu dengan almarhum Talha Hasan waktu ke Samarinda dalam rangka ingin memberikan masukan kepada Bunga Bangsa. Saya sedikit bisa tanya kepada beliau ke pondok saya bilang, Pak Kiai, ini bagaimana seterusnya pola pendidikan di pondok? Dia bilang,